Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sulistira, saya dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penanaman cabai. Cabai sangatlah lekat dengan kehidupan masyarakat Asia Tenggara umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Cabai merupakan bagian penting dari bumbu makanan khas Nusantara karena khas Nusantara menggunakan cabai sebagai salah satu bagian dari bumbunya, terlebih di Pulau Lombok yang terkenal dengan masakannya khasnya ayam taliwang dan plecing kangkung, sangat bergantung pada cabai untuk cita rasa. Dari segi nutrisi, cabai kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, serta zat besi, magnesium, dan kalium. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi tersebut, cabai dipromosikan sebagai salah satu tanaman sayuran untuk mengatasi masalah rendahnya unsur mikro pada makanan manusia. Olta Tuji atau Oflas 2018 salah satu jenis cabai yang memiliki nilai ekonomi sangat penting di Indonesia adalah cabai rawit Capsium fulces. Data statistik menunjukkan bahwa produksi cabai rawit di Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2018 produksi cabai nasional adalah 1.1.355 ton tahun ke tahun sebagai contoh. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.374 ton. Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2019 terjadinya peningkatan ini tidak lepas dari adanya peminatan yang semakin tinggi sebagai akibat dari bertambahnya jumlah produksi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata konsumsi cabai di negara kita adalah 1,43 kg kapita Saida 2019. Jika angka produksi dibagi dengan angka konsumsi, maka jelas terlihat bahwa produksi cabai rawit di Indonesia berlebih, namun pada waktu-waktu tertentu seperti di musim penghujan, produksi cabai Indonesia nama yang pada waktunya tertentu seperti di musim penghujan produksi cabai menurun drastis karena terbatasnya lahan yang dapat ditanami cabai. Seperti diketahui, tanaman cabai tidak dapat tumbuh optimal pada kondisi terlalu banyak air. Tanaman cabai sangat mudah terserang oleh berbagai penyakit, khususnya yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur. Jika kelembaban udara dan suhu tinggi, Mabforo demikian juga hanya dengan gangguan hama dan penyakit. Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan angka gugur bunga atau tingkat gagalnya penyerbukan cukup tinggi. Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya membuat produksi cabai di musim penghujan selalu rendah sehingga harganya melambung tinggi. Bagi konsumen, harga cabai musim penghujan adalah berkah. Oleh karena itulah usaha-usaha untuk dapat menghasilkan cabai di musim penghujan di luar musim terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan cabai nasional sehingga tidak harus diimpor cabai dengan mendapatkan harga yang tinggi. Peluang untuk menghasilkan cabai di luar musim dengan biaya rendah terbuka lebar di lahan-lahan kering seperti di Desa Gumantar, Kecamatan Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara memiliki KLU. Hal ini dimungkinkan karena sebagai besar lahan kering di Desa Gumintar tanahnya memiliki tekstur pasirnya Jaya 2021. Lahan pasiran memiliki keuntungan karena memiliki potensi yang rendah untuk terjadinya genangan air di musim penghujan. Seperti diketahui, genangan air di musim penghujan dapat mengakibatkan kelembaban tanah dan udara meningkatnya sehingga mendorong berkembangnya penyakit pada tanaman cabai. Sementara itu, biaya produksi cabai di luar musim di lahan kering dikatakan rendah karena petani tidak perlu membeli air untuk kebutuhan tanaman.
Petani yang menanam cabai di musim di Desa Gumantar sebelum tahun 2021 masih rusaknya gugur buah akibat serangan hama lalat buah. Namun penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menguji kehandalan beberapa varietas dan penggunaan pupuk daun organik menunjukkan hasil yang positif. Jaya L. Oleh karena itu, peluang untuk menghasilkan cabai rawit di luar musim harus dimanfaatkan oleh petani di Desa Gumintar. Memang menunjukkan adanya serangan penyakit virus kuning keriting pada tanaman cabai, tetapi keseluruhan tanaman cabai masih bisa menghasilkan buah dengan baik. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk membangkitkan semangat petani di lahan kering Desa Gumintar untuk menanam cabai di luar musim hujan. Tulisan ini melakukan hasil kegiatan penyuluhan demonstrasi plot penanaman cabai rawit di musim penghujan tahun 2021-2022 di lahan kering Desa Gumintar, Kabupaten Lombok. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan acuan. Berikut adalah penjelasan cara memelihara tanaman cabai dengan baik dan benar. Yang pertama, persiapan metode tanam. Pemeliharaan lokasi. Pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh selama 6 sampai 8 jam per hari. Tanaman cabai membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh optimal. Gunakan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase baik. pH tanah ideal berada pada kisaran 6,0 sampai 7,0. Pupuk dasar. Campurkan tanah dengan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 2 sampai 1. Biarkan media ini selama seminggu sebelum penanaman agar nutrisi meresap. 2. Pemilihan dan penanaman bibit. Pemilihan benih. Pilih benih cabai berkualitas dari varietas unggul sesuai kebutuhan. Cabai rawit, cabai merah besar, atau cabai keriting. Penyemaian. Yang pertama, rendam benih dalam air hangat selama 4 sampai 6 jam untuk mempercepat perkembangan. 2. Siapkan trismai atau polybag kecil dengan campuran tanah dan kompos. Yang ketiga, tanam benih sedalam 0,5 cm dan tutup tipis dengan tanah. Yang keempat, siram secukupnya dan tempatkan di tempat teduh hingga benih berkecamatan 3-7 hari. Pindah tanam. 1. Setelah bibit memiliki 4-6 daun sejati usia 3-4 minggu, pindah ke lahan atau polybag yang lebih besar. Pastikan jarak tanaman 50-60 cm jika ditanam di lahan. Perawatan rutin. Penyiraman. Melakukan penyiraman ini selama 1-2 kali sehari, pagi dan sore, terutama pada musim kemarau. Jangan terlalu berlebihan karena menyebabkan akar busuk. Pemupukan lanjutan. Setelah usia 2-3 minggu, berikan pupuk tambahan seperti NPK, pupuk kandang, atau pupuk cair organik. Lakukan setiap 2-3 minggu. Gunakan pupuk dengan kandungan kalium K tinggi menjelang fase penyambungan untuk mendukung pembentukan buah. Penyiangan. Bersihkan gulma di sekitar tanaman secara rutin agar tidak mengganggu pertumbuhan cabai. Pengikat. Jika tanaman mulai tumbuh tinggi 40-50 cm, gunakan ancil atau tongkat sebagai penyangga agar tanaman tidak roboh. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Hama umum kutu daun, semprot dengan larutan sabun cabai atau gunakan pestisida nabati.
Ulat, periksa daun dan buah secara manual lalu buang ulatnya. Penyakit umum pada tanaman cabai itu sepertinya layu bakteri. Pastikan drainase baik dan digunakan pada tanah penyakit. Dan juga yang kedua itu antraknosa patek semprotan fungsida berbahan aktif sesuai petunjuk dosis atau gunakan fungsida organik. Gunakan pestisida atau fungsida organik untuk menjaga tanaman tetap sehat atau gunakan produk kimia dosis yang dianjurkan. Yang kelima, pemberian hormon atau ZPT. Gunakan ZPT ini singkatan dari atau penjelasan seperti zat pengatur tumbuh seperti hormon auksin atau sitokinin untuk merangsang pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Penyemprotan dilakukan setiap 10-10 hari sesuai dosis. Yang keenam, fase pembungaan dan pembuahan. Penyerbukan cabai umumnya menyerbukan sendiri, tetapi jika hasil kurang maksimal, penyerbukan manual dapat dilakukan dengan menggoyangkan bunga secara perlahan. Pemeliharaan buah. Setelah buah mulai tumbuh, pastikan tanaman tidak kurang air dan nutrisi. 2. Hindari penyiraman berlebihan untuk mencegah buah busuk. Yang 7 itu panen. Waktu panen cabai siap dipanen sekitar 2-3 bulan setelah tanaman tergantung varietesnya. Cara panen itu petik buah cabai dengan tangan atau gunting, hindari menarik batang agar tidak merusak tanaman. Panen dilakukan secara bertahap, biasanya setiap 3-5 hari sekali. 8. Tips tambahan, rotasi tanaman. Hindari menanam cabai di lahan yang sama selama bertahun-tahun untuk mencegah penyakit tanah. Penyimpanan, simpan cabai di tempat kering dan sejuk setelah panen agar tidak cepat membusuk. Dengan perawatan yang baik, tanaman cabai dapat terus berbuah hingga beberapa bulan. Apakah Anda ingin penjelasan lebih detail tentang salah satu tahap ini? Oke, simak video ini. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penjelasan dari tanaman cabai. Yang pertama itu manfaat dari tanaman cabai ini. Yang pertama itu manfaatnya dari kesehatan itu, cabai memiliki kandungan nutrisi yang memberikan banyak manfaat kesehatan, terutama berkat senyawa capsin yang dominan pada buahnya. Yang A, mengurangi nyeri. Capsin dalam cabai dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami. Oleh karena itu, cabai sering digunakan dalam salep untuk mengatasi nyeri otot, radang sendi, atau nyeri neuropati. Yang B, meningkatkan metabolisme. Mengonsumsi cabai dapat meningkatkan metabolisme tubuh karena capsin membantu membakar kalori lebih cepat. Ini kandungan mendukung penurunan berat badan. Bagi yang ingin penurunan berat badan, segera mengonsumsi cabai agar cepat turun badannya. Yang C itu melancarkan sistem pernapasan. Sifat pedas cabai membantu mengencarkan atau melancarkan lendir di saluran pernapasan sehingga dapat merendahkan hidung tersumbat dan meringankan gejala flu. Yang D, kaya antioksidan. Cabai mengandung vitamin C dan provitamin A yang tinggi, berperan sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas, memperkuat sistem imun dan menjaga kesehatan kulit. Yang E, menjaga kesehatan jantung. Capsin membantu mengurangi kadar kolesterol jahat yaitu LDL dalam darah, meningkatkan kolesterol baik HDL dan melancarkan peredaran darah. Hal ini menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Bagi yang memiliki penyakit jantung atau memiliki penyakit stroke, segera mengonsumsi cabai. Tapi mengonsumsi cabainya itu kita harus sesuai dengan kadar yang diperlukan di dalam tubuh kita, seperti itu. Yang F, mengontrol gula darah. Senyawa dalam cabai diketahui dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2. Yang G itu merangsang pencernaan
Merangsang pencernaan. Cabai merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan nafsu makan, namun konsumsinya harus dalam jumlah moderat untuk mencegah iritasi lambung. Jadi bagi teman-teman yang kurang nafsu makan, kita juga bisa mengkonsumsi cabai, namun dengan jumlah yang seperlunya atau dibutuhkannya, seperti 2 cabai atau 3 cabai untuk mencegahnya iritasi lambung kita. Yang H, mencegah penyakit kronis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi cabai dapat mengurangi risiko kanker tertentu karena efek anti kanker dari capsaicin yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker tanpa merusak sel normal. Yang kedua, manfaat kuliner cabai adalah salah satu bahan utama dalam masakan di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut manfaat dalam kuliner. Ya, sebagai kuliner itu ya sebagai kayak seperti makanan, gitu. Seperti bumbu masakan. Cabai memberikan rasa pedas yang menjadi ciri khas berbagai masakan seperti masakan sambal, kari, gulai, atau saus membutuhkan cabai sebagai bahan utama. Yaitu kita ketika mengkonsumsi seblak, mengkonsumsi chicken ataupun apa segala macam, yaitu kita biar lebih afdol, lebih enak kita mengkonsumsinya itu, kita bisa menggunakan cabai ya. Seperti itu. Kalau cabai itu kita bisa menggiling atau kita bisa merebuskan dulu agar si cabainya itu bisa kita konsumsi dengan baiknya. Seperti itu. Penawaran alami. Cabai merah digunakan sebagai pewarna alami untuk memberikan warna merah pada makanan, menggantikan pewarna sintesis. Jadi ketika makanan kita ingin merah gitu ya, ingin seperti merah-merah gitu biar agak lebih cantik, kita bisa menggunakan cabai. Dan juga cabai ini tidak sangat berguna banget lah di kalangan ya konsumsi makanan yang ingin makanannya lebih bagus dan mewah, itu kita menggunakan cabai dengan melembutkan itu dan mentaruhnya itu agar supaya cita rasa itu khasnya itu bisa menempel di lidah. Yang C, pengawet alami. Sifat antikroba dari capsaicin dapat membantu memperpanjang daya simpan makanan seperti pada sambal atau acar. Jadi ketika kita ingin mempunyai makanan, memperawet makanan gitu ya, makanan simpanan, makanan apa seperti itu, kita bisa menggunakan cabai atau sambal. Bahan olahan industri. Cabai diolah menjadi berbagai produk seperti saus cabai, bubuk cabai, pasta cabai, hingga cabai kering. Produk-produk ini sangat populer di pasaran domestik maupun internasional. Ketiga, manfaat ekonomi. Sumber pendapatan petani, cabai adalah komoditas hortikultura yang memiliki nilai jual tinggi, terutama di negara seperti Indonesia. Fluktuasi harga cabai seringkali memberikan keuntungan besar bagi petani saat peminat tinggi. Juga peluang usaha olahan cabai. Pengolahan cabai menjadi produk seperti saus, bumbu, atau keripik cabai memberikan peluang yang menunjukkan baik skala kecil maupun besar. Pasar ekspor. Jadi cabai ini sudah dimana-mana sudah diekspor, kayak seperti cabai ya, sambal bakar seperti itu. Cabai terutama jenis paprika memiliki pasar ekspor yang besar di negara-negara di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Jadi tujuan utama ekspor cabai segar maupun olahannya. Stabilitas ekonomi lokal. Produksi cabai dalam negeri mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Yang keempat, manfaat petani. Siklus pendapat cepat. Cabai memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu 2 sampai 3 bulan. Setelah tanaman ini membuat petani dapat memperoleh hasil dalam waktu cepat dibandingkan tanaman lain. Seperti itu. Rotasi tanaman. Cabai seringkali digunakan dalam sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanaman dan mencegahnya penyebaran penyakit tanaman. Peningkatan produktivitas lahan. Cabai dapat ditanam di lahan sempit atau lahan membina seperti di pekarangan rumah menggunakan polybag sehingga meningkatkan pemanfaatan lahan yang ada. Jadi kita
jika ingin menanam cabai kita bisa menggunakan politik dan juga dapat menghemat tempat kita. Pengendalian hama secara alami, ekstrak cabai sering digunakan sebagai pestisida organik untuk mengusir hama duluan atau kutu. Cabai juga bisa digunakan untuk mengusir hama seperti ulat dan atau kutu. Yang kelima, manfaat lingkungan sebagai tanaman penutup tanah. Cabai membantu melindungi tanah dari erosi, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Pengurangan limbah organik, limbah tanaman cabai seperti daun, batang dapat dijadikan kompos atau pakan ternak sehingga mengurangi limbah. Pestisida nabati, campuran ekstrak cabai dengan bawang putih dan tembakau digunakan sebagai pestisida nabati ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Manfaat solusi budaya, identitas kuliner budaya. Cabai menjadi identitas dalam banyak budaya seperti sambal di Indonesia, kimchi di Korea, atau salsa di Meksiko. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Jadi cabai ini sudah tersebar di mana-mana seperti itu. Jadi sudah terkenal di luar negeri ya, di Meksiko, Korea, walaupun di luar sana pun mereka pun mengkonsumsi seperti makanan-makanan yang pedas yang menggunakan cabai, yang menggunakan saus-saus seperti itu agar menambah citra rasa kita di masakan kita seperti itu. Komoditas strategis, cabai sering dianggap sebagai komoditas strategis di banyak negara termasuk Indonesia karena perannya dalam kestabilan sosial dan ekonomi. Kenaikan harga cabai sering mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi makin sini cabai itu makin meningkat harganya seperti itu. Pemanfaatan untuk keperluan ritual, di beberapa budaya cabai digunakan dalam ritual tradisional sebagai simbol pelindungan atau mengusir roh jahat. Jadi cabai ini pun bisa gitu digunakan untuk seperti hal seperti itu ya, mengusir roh jahat seperti itu ya. Yang ketujuh itu meningkatkan mood. Bagi yang punya mood yang rendah itu, sensi pedas cabai dapat merangsang pelepasan hormon endorfin di otak yang menciptakan perasaan bahagia dan mengurangi stres. Jadi ketika kita mempunyai beban atau mempunyai masalah hidup, kita bisa mengkonsumsi yang pedas-pedas agar mengurangi stres seperti itu. Jadi perasaan kita menjadi bahagia gitu. Yang kedua itu mengatasi kecanduan makanan manis. Makanan manis itu sangat berbahaya bagi yang mempunyai darah atau gula ya, berbahaya. Mengkonsumsi cabai dapat mengurangi keinginan untuk makan manis, sehingga baik untuk menjaga pola makan yang sehat. Jadi ketika kita sudah memakan yang manis-manis ditambah manis-manis, ketika kita sudah sangat kecanduan itu kita bisa mengkonsumsi yaitu cabai. Itu mengurangi kecanduan kita memakan yang manis-manis seperti itu. Yang kedelapan itu manfaat penelitian dan teknologi. Cabai memiliki potensi besar untuk penelitian terutama pada bidang kesehatan lingkungan dan teknologi pangan. Ekstrak cabai digunakan dalam penelitian obat-obatan untuk terapi kanker dan anti radang. Jadi ketika kita mempunyai kanker juga kita bisa menggunakan cabai. Cabai itu sangat berguna sekali bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Teknologi pengolahan cabai terus berkembang seperti pertumbuhan bubuk, cabai mikroflosurasi untuk memperpanjang masa simpanan. Jadi cabai ini ya dia itu tidak busuk, tidak basi juga cabai. Ya, selanjutnya berikut dari keuntungan bagi yang dihasilkan dari tanaman cabai ya. Keuntungan yang dihasilkan dari tanaman cabai memiliki banyak keuntungan baik dari segi ekonomi, sosial maupun manfaatnya yang langsung atau tidak langsung dirasakan oleh petani, pelaku usaha dan masyarakat luas. Berikut adalah penjelasan keuntungan dari penghasilan cabai, yaitu yang pertama itu keuntungan ekonomi. Yang pertama itu pendapatan tinggi bagi petani. Nilai jual yang tinggi, harga cabai cenderung fluktuatif terutama pada musim tertentu seperti musim hujan, pada saat perminatan tinggi dan pasokan terbatas, harga cabai bisa melonjak drastis
sehingga menghasilkan keuntungan besar bagi petani. Panen berulang. Cabai dapat dipanen berkali-kali, sekitaran 10-15 per musim tanaman, tergantung pada perawatan dan kondisi tanaman. Ini memberikan pendapatan yang kontinu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, peluang usaha olahan cabai. Cabai dapat diolah menjadi berbagai produk seperti saus bubuk cabai, cabai kering, sambal pesta cabai, atau keripik pedas. Produk olahan ini memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjual cabai segar. Industri kecil mencegah IKM berbasis cabai dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pasar ekspor cabai, terutama paprika, memiliki pasar ekspor yang besar, terutama ke negara-negara di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Hal ini memberikan peluang untuk meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani atau eksportan. Terbentuk keuntungan pada lahan sempit. Tanaman cabai dapat membudidayakan pada lahan kecil, karangan rumah, atau bahkan di dalam pot atau polybag. Ini memungkinkan masyarakat dengan lahan terbatas untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen cabai. Hemat biaya masak. Bagi menanam cabai sendiri, mereka tidak perlu membeli cabai untuk kebutuhan rumah tangga, terutama saat harga cabai melonjak tinggi, memberikan keuntungan ekonomi langsung dalam penghematan biaya pupuk. Jadi ketika kita mempunyai tanaman atau lahan cabai, kita tidak perlu lagi membeli cabai di pasaran. Jadi kita bisa menghemat kantong kita, menghemat biaya pengeluaran kita di dapur. Yang kedua itu keuntungan agronomis petani. Rotasi tanaman cabai sering digunakan dalam sistem rotasi tanaman yang membantu memperbaiki struktur tanah, mencegah penurunan kesuburan tanah, dan mengurangi risiko serangan hama serta penyakit tanaman. Tanaman produktif. Cabai adalah tanaman yang produktivitasnya tinggi. Suatu tanaman cabai dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan buah cabai suatu musim, tergantung varietas dan perawatan. Pemanfaatan lahan marginal. Cabai dapat tumbuh pada lahan marginal yang kurang subur dengan perawatan yang tepat, seperti pemberian pupuk organik. Hal ini membuat lahan yang sebelum tidak terpakai dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan. Penggunaan sebagai pestisida nabati. Ekstrak cabai dapat dimanfaatkan sebagai alami melindungi lain dari serangga hama, ini mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang mahal berdampak buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, keuntungan sosial. Peluang kerja. Budidaya cabai menciptakan lapangan pekerjaan baik di ekspor pertanian, penyiapan lahan, penanaman, pengiriman panen, maupun di sektor pengolahan produktivitas sambal, saus, dan produk lainnya. Pada skala besar, budidaya cabai melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari petani, pengangkut hasil panen, hingga pedagang. Stabilitas ekonomi lokal. Cabai salah satu komoditas yang dapat menopang perekonomian lokal di banyak daerah. Ketika cabai menghasilkan keuntungan besar, dampaknya terasa pada masyarakat sekitar, seperti peningkatan daya beli petani, ya, seperti itu. Menguatkan ketahanan pangan. Ya, ketika kita punya pangan, ya kita bisa dimuat lagi. Menanam cabai sendiri di pekarangan rumah dapat mendukung ketahanan pangan keluarga. Ini juga mengurangi ketergantungan pada pasokan cabai dari pasar, seperti itu. Keuntungan lingkungan. Yang keempat ya, keuntungan lingkungan. Pemanfaatan limbah tanam. Limbah dari tanaman cabai seperti daun batang dan sisa-sisa tanaman setelah panen dapat dijadikan kompos untuk penyuburan tanaman. Ini mendukung petani berkelanjutan. Tanaman pelindung tanah. Tanaman cabai membantu melindungi tanah dari erosi, terutama pada lahan miring atau berpasir. Sistem akar cabai juga membantu memperbaiki struktur tanah. Ramuan organik. Penggunaan cabai sebagai bahan utama pestisida nabati membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat pestisida kimia, mendukung praktik pertanian organik. Yang kelima, keuntungan kesehatan. Konsumsi untuk kesehatan. Cabai mengandung senyawa capsin yang memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan metabolisme
memperkuatkan sistem imun dan mengurangi nyeri-nyeri. Konsumsi cabai juga dipercaya dapat mencegah penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Meningkatkan kebahagiaan cabai juga merangsang pelepasan hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood seseorang. Ini memberikan manfaat psikologis yang tidak langsung. Obat alami. Cabai digunakan dalam obat tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan, nyeri sendi, dan gejala flu. Ini menyatakan peluang keuntungan dari produk herbal berbasis cabai. Keuntungan industri. Keuntungan industri ya. Produksi olahan cabai merupakan bahan utama dalam banyak produk industri seperti saus, sambal, bumbu cabai pestisida, domestik, cabai cacing seperti ini. Ekonomi kreatif. Banyak usaha kreatif berbasis cabai yang berkembang seperti snack pedas dengan berbagai level kepedasan, produk kuliner khas daerah misalnya sambal kemasan hingga pariwisata berbasis kuliner pedas. Jadi cabai ini banyak diusahakan kreatif berbasis cabai. Jadi banyak snack yang pedas gitu seperti seperti makanan keripik yang berbasis pedas itu juga diusaha dari tanaman cabai. Jadi tanaman cabai itu yang banyak sekali penggunaannya atau kelebihan dari cabai tersebut. Yang ketujuh, keuntungan pada skala nasional. Meningkatkan devisa negara. Ekspor cabai segar maupun olahan memberikan kontribusi terhadap devisa negara, terutama jika produk cabai memiliki nilai tambah yang tinggi. Pengendalian inflasi. Cabai sering dianggap sebagai komoditas strategis di Indonesia karena fluktuasi harga dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Budaya cabai yang melimpah membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan. Yang ke-8, keuntungan inovasi teknologi. Cabai juga mendorong inovasi dalam teknologi pertanian seperti sistem hidroponik atau meningkatkan produktivitas di lahan sempit, pemanfaatan drone untuk monitoring tanaman cabai, penerapan teknologi modern dalam pengolahan cabai menjadi produk olahan berkualitas tinggi. Gitu. Itu dari kesimpulan dari penanaman cabai. Penanam cabai adalah kegiatan agribisnis yang memberikan manfaat luas di berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan. Berikut adalah kesimpulan lengkap tentang penanaman cabai. Potensi ekonomi yang tinggi. Keuntungan finansial penanaman cabai dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi petani, terutama karena harga cabai yang cenderung fluktuatif dan sering naik, terutama saat musim hujan. Ketika pasokan menurun, peluang usaha selain dijual dalam bentuk segar, cabai memiliki nilai tambah yang besar jika diolah menjadi produk seperti saus, bumbu cabai, atau sambal kemasan. Hal ini membuka peluang usaha baru baik skala kecil maupun industri besar. Pasar ekspor cabai, khususnya varietas seperti paprika atau cabai kering, memiliki permintaan besar dari pasar Indonesia yang memberikan peluang ekspor yang meningkat devisa negara. Yang kedua, berkelanjutan dan pertanian produktivitas tinggi. Cabai adalah tanaman hortikultura dengan masa panen relatif cepat, 2-3 bulan setelah tanam, dan dapat dipanen berulang kali selama masa produktifnya. Hal ini membuat menjadi pilihan yang menguntungkan untuk dibudidayakan. Manfaat agronomis. Cabai dapat dimanfaatkan dalam sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah serangan hama serta penyakit. Pengolahan limbah bagi tanaman cabai yang digunakan seperti batang dan daun dapat diolah menjadi pupuk organik sehingga mendukung pertanian berkelanjutan. Manfaat kesehatan. Yang ketiga itu manfaat kesehatan bergizi. Sumber nutrisi. Cabai kaya akan vitamin C, vitamin A, dan senyawa cacing yang baik untuk kesehatan tubuh. Konsumsi cabai dapat membantu meningkatkan sistem imun, memperlancar metabolisme, dan menjaga kesehatan jantung. Pencegahan penyakit. Senyawa dan
dalam cabai seperti capcay memiliki sifat antioksidan yang radang yang membantu melindungi tubuh dari risiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Yang keempat itu dampak sosial ketahanan pangan. Lapangan kerja wilayah menciptakan peluang kerja di berbagai sektor, mulai penanaman hingga pengolahan hasil panen yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Ketahanan pangan, menanam cabai secara mandiri baik di pekarangan rumah maupun dalam skala besar membantu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari, terutama ketika harga cabai melonjak di pasaran. Yang kelima itu mendukung terhadap lingkungan. Pengendalian hama secara alami. Ekstrak cabai memanfaatkan pestisida alami untuk mengendalikan hama pada tanaman ini, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Pengolahan lahan marginal cabai dapat tumbuh di lahan suboptimal dengan penawaran yang tepat sehingga mendukung pemanfaatan lahan sebelum tidak produktif. Pelindungan tanaman cabai membantu mencegah erosi pada tanaman, terutama di daerah dengan kemiringan tinggi. Yang keenam, tantangan dalam penanaman cabai. Meskipun menguntungkan, penanaman cabai juga menghadapi beberapa tantangan. Serangan hama dan penyakit. Tanaman cabai rentan terhadap hama seperti trips, ulat gayak, dan penyakit seperti Anthrax praktek. Ketergantungan cuaca. Produksi cabai dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama saat musim hujan, dan berpotensi menyebabkan pembusukan pada buah. Fluktuasi harga cabai yang tidak stabil di pasaran dapat melonjak risiko bagi petani, terutama ketika hasil panen berlimpah dan harga melonjak. Yang ketujuh, strategi kebersihan penanaman cabai. Untuk memastikan penanaman cabai memberikan hasil yang optimal, diperlukan langkah-langkah yang strategis. Jadi ketika menanam cabai, kita itu memiliki langkah-langkah yang strategis. Pemilihan varietas unggul, gunakan benih cabai yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki produktivitas tinggi. Kedua itu teknologi pertanian modern. Terapkan teknik seperti irigasi tetes, penggunaan pemirsa, plastik, ikan perak, dan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, panen dan pasca panen yang tepat. Panen cabai pada waktu tepat untuk menjaga kualitas dan harga di pasaran. Keempat itu, diverifikasi produk olahan cabai menjadi produk bernilai tambah seperti sambal cabai kering atau bubuk cabai, memperluas pasar di berbagai Shopee. Kesimpulan yang terakhir itu, penanaman cabai adalah salah satu usaha pertanian yang menjanjikan karena memberikan keuntungan besar dari segi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dengan perawatan yang tepat, cabai dapat menjadi tanaman produktif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga berpotensi untuk diekspor. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, menerapkan teknologi pertanian modern dan verifikasi produk cabai dapat meningkatkan keberhasilan usaha ini. Tanaman cabai tidak hanya penting sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai solusi untuk ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan berkelanjutan lingkungan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dari saya sampaikan. Dari penanaman cabai ini, ketika kita ingin membuka usaha cabai, itu sangat banyak peluangnya. Bagi yang ingin memiliki usaha tinggi seperti ingin memproduksi sambal goreng, sambal bakar, ataupun yang lain. Jika banyak peminat juga, kan banyak yang suka dengan pedas itu, ketika itu usaha kita naik tinggi atau lonjak tinggi harganya, seperti itu. Jadi keuntungan dan kelebihan cabai juga banyak seperti itu. Jadi dari mulai mengurangi penyakit seperti penyakit yang seperti terkena penyakit gula, yang selalu mengkonsumsi gula yang berlebihan, itu juga tidak baik, dapat mempengaruhi kolesterol, gula darah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.